Shalom, kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Umat berkemenangan ya Tuhan. Ayo kita merenungkan kebenaran firman. Dan pagi ini kita mau bersaat teduh kembali. Untuk menjadi kekuatan kita memuliakan Tuhan. 2023 sudah berlalu. Kita masuk di 2024. Tahun yang baru, saya yakin dan percaya bahwa ada tantangan yang baru tentunya. Tapi ada pengharapan yang selalu ada bagi kita orang percaya. Dan pagi ini kita mau merenungkan kebenaran Tuhan untuk kita bisa menjalani hari-hari hidup kita. Kita ambil dalam tema menyucikan diri. Wow, luar biasa. Bagaimana kita menyucikan diri? Nanti kita masuk dalam perenungan kita ya. Kita mau naikkan pujian terlebih dahulu. Kita mau mengatakan bahwa bumi penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan, suci-suci Tuhan. Sucilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan ini kerinduan kami bahwa bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana bumi bisa penuh dengan kemuliaan Tuhan? Karena bumi dipenuhi dengan orang-orang yang suci di dalam Tuhan. Orang-orang yang suci di dalam Tuhan. Orang-orang yang terus dimurnikan, disucikan di dalam Tuhan. Dan bumi dipenuhi oleh orang-orang yang terus dimurnikan di dalam Tuhan. Haleluya. Biar kesucian-Mu itu terus bagi kami Tuhan. Memurnikan, menyucikan setiap kami Tuhan. Agar kami menyelaraskan hidup kami akan kebenaran-Mu. Biar Tuhan yang terus makin bertambah-tambah dalam diri kami. Dan kami terus makin mengecil. Dan Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuntun kami untuk renungan firman-Mu. Tuntun kami untuk Victorious Devotion di pagi ini. Untuk masuk dalam satu dimensi ilahi. Di mana kami terus mau selaras dengan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan pimpin kami dalam renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Syukur kepada Allah kita yang luar biasa. Yang terus ada menyertai saudara dan saya. Terus ada memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Terus ada menyucikan, memurnikan saudara dan saya umat berkemenangan. Haleluya. Saudara yang kekasih, pagi ini kita mau belajar satu tema yang kelihatannya sederhana. Tapi tentunya dalam prakteknya luar biasa.
luar biasa sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita mampu, kita bisa karena pertolongan Tuhan menyertai kita. Ya, menyucikan diri itu yang menjadi renungan kita dalam Victorious Devotion pagi ini. Saudara yang kekasih, kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa kita bahas di bulan Januari 2024 ini, kita akan bahas banyak tentang pengharapan umatnya Tuhan. Pengharapan kepada Allah. Kenapa? Karena kita akan menerima kemuliaan tatkala kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan pagi ini kita mau belajar menyucikan diri. Dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita diajak untuk menyucikan diri kita seperti dia, Yesus, Tuhan kita yang adalah suci. Victorious Devotion pagi ini nggak lama, 15 menit waktu yang kita luangkan. Ini mau kita pakai untuk merenung satu kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan sejenak tentang betapa pentingnya proses penyucian diri dan berjalan dalam kebenaran demi kebenaran dalam perjalanan rohani kita. Saudara dan saya umat yang berkemenangan, kita tahu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus-Nya terus menyucikan saudara dan saya. Melalui banyak perkara kita sudah bahas di tahun-tahun yang lalu. Penyucian diri, pemurnian, itu bicara soal karakter kita yang disucikan, iman kita yang disucikan oleh karena kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Dan memang dicontohkan sendiri dalam Yesus Kristus yang dia adalah suci, benar, kudus. Apa poin-poin yang kita mau renungkan lewat kebenaran ini? Untuk kita bisa refleksikan diri kita. Untuk menyucikan diri. Apa hubungannya kita berpengharapan akan dia, terus lalu kita menyucikan diri? Karena kita berpengharapan akan dia. Demikianlah kita mau menyelaraskan diri dengan Allah, dengan Yesus yang menjadi yang sulung, menjadi teladan dalam hidup saudara dan saya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Suci kamu sebab aku suci. Saudara yang kekasih, dan kita terus menyucikan diri oleh karena kita berpengharapan akan dia. Kita terus melatih diri kita menuju apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kemuliaan Tuhan itu balik kembali dalam hidup saudara dan saya. Poin-poin apa yang kita perlu lihat? Yang pertama mungkin kita merefleksi kesucian Tuhan. Bagaimana Allah begitu mencerminkan kesucian dalam Yesus Kristus. Ya, yang dia berilluminati menjadi seorang manusia, menjelaskan bahwa dia reinkarnasi dalam wujud Yesus Kristus. Dan kita belajar kesucian kehidupannya. Bagaimana perbuatan baiknya, bagaimana dedikasinya mengasihi melayani Tuhan, bagaimana dia menuruti perintah Allah, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia mati sebagai keadaannya sebagai manusia. Itu satu hal di mana dia menyucikan dirinya, menyelaraskan dirinya dengan kehendak Allah. Penyucian merupakan suatu proses dalam hidup saudara dan saya. Adalah langkah kecil untuk membentuk kita punya karakter. Saudara yang saya, kita setuju bahwa karakter kita harus mengarah kepada karakternya Kristus. Kadang kita merasa sulit, kadang kita merasa sukar, kadang kita merasa menderita, kadang kita merasa nggak enak, nggak ada damai sejahtera. Ada dalam kesengsaraan demi kesengsaraan, kesulitan demi kesulitan. Tetapi sadar bahwa kita belajar bahwa itu semua menyucikan saudara dan saya. Itu merupakan suatu proses yang saudara dan saya harus alami. Bagaikan emas dimurnikan, nggak enak. Bagaikan cairan
disucikan. Bagaimana caranya? Melalui penyulingan demi penyulingan. Lalu berikutnya apa? Menyucikan dari pelanggaran-pelanggaran dosa yang biasa kita buat. Saudara yang kekasih, ayo kebiasaan-kebiasaan negatif yang tidak berkenan kepada Allah. Kita mulai renungkan, Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyadarkan diri bahwa kita menyelaraskan diri. Dan perlahan terus mengarahkan diri pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Selanjutnya saudara dan saya nggak akan pernah mampu untuk menyucikan diri dengan segala macam kekuatan, daya dan upaya. Taurat, hukum Taurat tidak bisa menyucikan saudara dan saya. Tetapi oleh karena Kristus Yesus telah mati bagi saudara dan saya, saudara disucikan, dilayakkan, dikuduskan. Dan kita butuh satu penolong, yaitu Roh-Nya yang kudus. Untuk apa? Untuk memimpin saudara dan saya, memberikan kekuatan. Dia yang sosok yang menyemangati kita, yang menolong, yang memimpin kita, yang adalah Parakletos, memampukan saudara dan saya untuk kita hari lepas hari menyucikan diri kita dan mengarahkan diri kita pada apa yang dikenal oleh Tuhan kita. Saudara yang kekasih, kita meminta pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus. Setelah itu apa? Kita bersekutu dalam Roh-Nya yang kudus, berdoa, masuk dalam penyembahan, dalam keintiman dengan Tuhan kita, dengan Roh-Nya yang kudus. Oleh sebab itu kita akan dimampukan. Setelah itu apa? Kita harus tanam dalam mindset kehidupan kita. Mindset kita, kesadaran diri bahwa kita, identitas kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita sesungguhnya kita dilahirkan daripada roh. Bukan dilahirkan daripada daging dengan segala hawa nafsu dan kebinasaannya. Oleh sebab itu kita disucikan. Kenapa? Karena kita mau dimurnikan, kita mau tahu, mau tanamkan dalam mindset kita bahwa kita punya identitas anak-anak terang. Itu yang membuat kita mampu untuk hari lepas hari berpengharapan dan menyucikan diri dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, lalu prosesnya apa lagi yang terakhir? Wujud nyata dalam proses penyucian adalah kita mendedikasikan. Bukan hanya sekedar waktu-waktu luang. Tetapi kita benar-benar mendedikasikan seluruh aspek kehidupan kita. Dalam pelayanan, di segala bidang. Saya sering kali katakan pelayanan yang holistik. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, mahasiswa. Melayanilah engkau sebagai mahasiswa. Apa yang kau buat seperti untuk Tuhan. Ya kita pakai kaos, ya ambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Satu kebanggaan untuk kita melayani. An honor to serve. Itu jadi satu slogan di mana kita mau melayani Tuhan dengan segala merasa hormat. Dengan segala dedikasi kita. Itu bagian dari wujud pemurnian yang harus kita kerjakan. Dedikasikan waktu hidup kita seluruhnya. Dalam aspek hidup kita, apapun yang engkau kerjakan, itu bagian dari mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara yang kekasih, poin-poin inilah yang menjadi perenungan kita. Dan marilah dalam Victorious Devotion yang singkat, hanya 15-16 menit mungkin kalau waktunya pun lewat. Kita belajar untuk merenung bagaimana menyucikan diri, mengharap kepada satu Allah yang luar biasa yang mengasihi saudara dan saya. Dan kita mau menyelaraskan diri seperti Yesus yang adalah suci. Ayo saudara yang kekasih, jangan tinggalkan Victorious Devotion. Terus ada dalam Victorious Devotion hari lepas hari. Dari Senin sampai Jumat. Ya tayang setiap jam 5 pagi. Saudara dan saya, ini untuk apa? Untuk menjadi bekal kita merenung dan berjalan sepanjang hari dalam tuntunan, dalam pimpinan, dalam penyertaan Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya meraih kesuksesan di dalam Tuhan. Apa itu kesuksesan? Berkenan bagi Tuhan. Berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Terus kita mau ada menyucikan diri bersama-sama dengan Tuhan. Dan Victorious Devotion adalah salah satu wadah atau sarana untuk saudara dan saya bisa disucikan dan menyucikan diri. Tuhan Yesus memberkati, kita satu dalam doa. Tuhan kami bersyukur dan terus bawa kami dalam penyucian diri. Pimpin umatmu, hambamu dalam kebenaranmu. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.